Oke, kita langsung aja ya. Ada fakta yang lumayan bikin kaget nih dari sumber yang Anda bawa hari ini. Katanya, ini pertama kali dalam sejarah loh. Orang meninggal karena kebanyakan makan itu lebih banyak daripada yang kelaparan. Iya, betul. Dan juga kematian karena usia tua sekarang lebih banyak dari penyakit menular. Beda banget sama dulu. Sama satu lagi bunuh diri. Itu korbannya lebih banyak dari gabungan tentara, teroris, sama kriminal. Gila ya perubahannya. Hmm, ini nunjukin pergeseran monumental dari kondisi nenek moyang kita dulu. Jelas banget. Oke, mari kita coba bedah ini lebih dalam. Materi Anda, terutama dari Homo Deus, itu kan nunjukin gini. Setelah kita, ya, lumayan sukses lah ngatasi masalah klasik kayak kelaparan. Yang sekarang seringnya karena politik ya, bukan alam lagi. Betul. Terus wabah yang dampaknya udah jauh berkurang. Sama perang, kekerasan sekarang cuma sekitar 1% kematian global. Angka yang kecil secara persentase, tapi tetap tragedi tentunya. Iya, tentu. Nah, intinya kita tuh nggak terus puas gitu aja. Kayak ada agenda baru yang jauh lebih ambisius. Mungkin bisa dibilang lebih gila. Betul sekali. Dan yang menarik, sumber ini mengidentifikasi 3 agenda besar baru. Jelas banget. Pertama, itu mengalahkan kematian. Atau paling nggak memperpanjang usia secara drastis. Menuju, ya, semacam keabadian praktis lah. Wow, keabadian. Oke. Yang kedua, Kedua, mencari kunci kebahagiaan abadi. Yang permanen ya, bukan cuma senang sesaat. Bliss, gitu. kebahagiaan abadi. Ketiga, Ketiga, ini yang paling mungkin kontroversial. Meningkatkan manusia sampai punya kemampuan kayak dewa. Semacam upgrade Homo sapiens. upgrade maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin lewat rekayasa genetika atau jadi cyborg. Gabungan manusia mesin. Jadi ambisinya udah bukan cuma bertahan hidup lagi, udah transendensi. Oke, jadi jelas ya arah pembahasan kita kali ini gimana keberhasilan masa lalu itu malah mendorong agenda baru yang super futuristik ini. Dan yang penting juga, gimana usaha ngejar agenda ini lewat sains teknologi malah mulai menggoyang fondasi kita soal apa artinya jadi manusia. Iya, termasuk konsep-konsep dasar kayak kehendak bebas, Hmm. terus diri kita sendiri itu apa sih sebenarnya? Ini semua dipertanyakan lagi. Mari kita mulai dari agenda baru itu. Ada prediksi yang, wah, berani banget ya di sumber Anda. Kayak tahun 2050 nanti, orang yang badannya sehat, rekeningnya juga sehat, itu bisa ngakalin kematian dekade per dekade. Ini serius, bukan cuma mimpi. Iya, dibilang mimpi juga nggak sepenuhnya salah, tapi eh, ini didorong kemajuan nyata loh. Bidang kayak rekayasa genetika, itu kan udah bisa ngubah kode dasar kehidupan kita. Terus ada kedokteran regeneratif, nanoteknologi, teknologinya ada dan berkembang. Jadi bukan sekedar fiksi ilmiah ya. Oke, terus soal kebahagiaan tadi, itu juga jadi proyek teknis. Gimana maksudnya? Gini, argumennya kan kebahagiaan itu pada dasarnya cuma sensasi biokimia di tubuh kita. Sensasi yang menyenangkan aja. Kalau memang gitu secara teori, ya bisa direkayasa dong. Kita nggak perlu lagi capek-capek ngejar harta atau ketenaran yang, ya, seringkali gitu-gitu aja efeknya. Jadi, kita bisa bikin sorga biokimia di dalam diri gitu. Tinggal setting aja. Mungkin arahnya ke sana. Agak ngeri juga sih bayanginnya. Tapi secara teori, bisa jadi. Lalu yang ketiga, keilahian. Ini bukan jadi Tuhan beneran kan maksudnya? Bukan, bukan. Lebih ke memperoleh kemampuan super, melampaui batas biologis Homo sapiens yang sekarang. Caranya gimana? Materi Anda nyebutin 2 jalur utama nih. Pertama, cyber engineering. Gabungan organik sama non-organik. Contohnya? Kayak tangan bionik gitu. Ya, tangan bionik yang nyambung ke saraf atau bayangin robot super kecil, nanorobot di dalam darah kita buat perbaiki sel atau lawan penyakit. Wow. Terus jalur kedua? Rekayasa makhluk non-organik, mungkin AI yang punya kesadaran, atau bentuk kehidupan baru yang sama sekali bukan biologis. Oke, oke. Ambisinya luar biasa ya. Tapi, nah, dari sini muncul pertanyaan yang lebih filosofis kan. Di sini nih jadi sangat menarik menurut saya. Sumber Anda ini secara radikal nantang ide kehendak bebas atau free will.
Ya, ini poin krusial banget. Dikatakan kalau pilihan kita, keinginan kita itu bukan dari jiwa atau roh yang bebas gitu, tapi cuma hasil proses biokimia di otak. Proses yang bisa jadi deterministik, udah ditentukan sebab akibat sebelumnya, atau ya acak aja. Tapi intinya, nggak ada yang namanya bebas murni. Ada contohnya nggak di situ? Banget. Ini juga meruntuhkan gagasan kita tentang diri yang utuh, tunggal, otentik. Maksudnya gimana? Diri jadi nggak utuh? Sumber Anda bedain antara diri yang mengalami, experiencing self, kesadaran kita tiap momen, sama diri yang menarasikan, narrating self. Si diri naratif ini yang kayak bikin cerita soal hidup kita di kepala. Dia yang ingat masa lalu, bikin rencana masa depan. Oke, terus? Nah, eksperimen air dingin yang terkenal itu nunjukin, si diri naratif ini sering salah menilai pengalaman. Dia cuma ingat puncak rasa sakitnya, sama gimana akhirnya. Durasi total penderitaan sering diabaikan. Pengaruhi biokimia atau mungkin nanti teknologi, terus siapa dong saya yang sebenarnya? Konsep individu yang otonom itu jadi goyah banget ya? Benar. Konsep individu merdeka yang jadi dasar banyak nilai kita, itu dipertanyakan secara fundamental. Dan kegoyahan ini ditambah lagi sama kebangkitan algoritma, program komputer. Ah iya, algoritma. Gimana hubungannya? Sumber Anda nunjukin gimana algoritma yang nggak punya kesadaran loh ya, sekarang udah lebih jago dari manusia di banyak tugas yang butuh kecerdasan. Contohnya? Diagnosis medis, kayak IBM Watson, analisis pasar saham, bahkan katanya flash crash 2010 itu gara-gara algoritma. Sampai bikin musik pun udah ada programnya. Kok bisa ya mereka lebih jago, padahal nggak sadar? Kuncinya di pengenalan pola dalam data besar, big data. Mereka bisa lihat korelasi yang otak manusia mungkin nggak lihat atau nggak sanggup proses. Oke. Dan katanya algoritma ini bisa lebih kenal kita daripada kita kenal diri sendiri. Gimana tuh? Bisa jadi, mereka analisis pola perilaku kita. Apa yang kita cari di Google, apa yang kita beli di Amazon, bahkan mungkin detak jantung kita dari smartwatch. Mereka bisa prediksi preferensi kita, kondisi biologis, bahkan mungkin kapan kita lagi rentan secara emosi? Itu spekulasinya. Kayak Google yang bisa prediksi wabah flu dari pola pencarian orang. Atau Amazon yang rekomendasinya kadang pas banget. Kalau gitu, otoritas bisa pindah dong dari manusia ke algoritma? Itu kemungkinan yang diangkat sumbernya. Karena algoritma dianggap bisa lebih rasional, lebih objektif, bebas dari bias emosi manusia. Ini nyambung ke ide dataisme itu ya? Tepat sekali. Dataisme ini digambarkan sebagai semacam pandangan dunia baru. Atau bahkan bisa dibilang agama baru. Agama baru, maksudnya? Yang menganggap kalau alam semesta ini intinya adalah aliran data. Dan nilai tertinggi itu adalah memperlancar aliran informasi itu. Proses data sebanyak mungkin. Lalu manusia perannya apa di situ? Manusia dianggap cuma salah satu algoritma pemroses data aja. Mungkin algoritma yang udah agak kuno. Pengalaman subjektif kita, cinta, benci, senang, sedih, itu baru dianggap berharga kalau bisa dikonversi jadi data. Terus dibagikan, diunggah, buat memperkaya sistem pemrosesan data global. Wow, jadi makna hidup itu jadi data. Ngeri juga ya kedengarannya. Bisa dibilang ini pandangan yang cukup radikal tentang posisi manusia di alam semesta. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin. Kita udah lihat perjalanan dari, ngatasi penderitaan kuno, kelaparan, penyakit. Sekarang malah ngejar status kayak dewa, abadi, bahagia terus. Punya kekuatan super. Sebuah lompatan ambisi yang luar biasa. Tapi ironisnya, alat yang kita pakai buat ngejar itu, bioteknologi, kecerdasan buatan, malah ngebongkar fondasi cara kita mandang diri sendiri. Betul, kehendak bebas yang mungkin cuma ilusi biokimia, konsep diri yang ternyata nggak tunggal, makna pengalaman manusia yang terancam jadi sekedar kumpulan data. Sumber ini ngasih gambaran masa depan yang bisa jadi cukup drastis ya. Iya. Ada kemungkinan manusia pecah jadi kayak kasta biologis. Ada yang di-upgrade, ada yang enggak. Kesenjangan baru yang sifatnya biologis. Atau otoritas benar-benar pindah ke algoritma. Kita ngandelin AI buat hampir semua keputusan penting. Dan dataisme itu melihat kita, Homo sapiens, bukan sebagai puncak kreasi atau evolusi. Tapi mungkin cuma alat sementara aja. Salah satu fase dalam aliran informasi kosmik yang jauh lebih gede. Dan mungkin
nggak peduli sama kita. Berat juga ya mikirinnya. Oke, sebagai penutup, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Gini, kalau suatu saat nanti, algoritma itu terbukti bisa bikin keputusan yang lebih baik buat Anda, soal kesehatan, kebahagiaan, bahkan mungkin milih pasangan hidup. Apakah Anda rela nyerahin kendali? Ngasih setir hidup Anda ke algoritma itu? Dan kalau kita serahkan kendali itu, apa dong yang tersisa dari kemanusiaan kita? Apa artinya jadi manusia kalau pengalaman subjektif kita, rasa cinta, sakit, bahagia, itu udah nggak jadi pusat makna lagi? Kalau semua itu cuma jadi data mentah buat diolah sama kecerdasan non-manusia? Pertanyaan besar untuk kita semua pikirkan.